Ini berarti ada unsur konten di dalamnya yang sangat menarik nih, Bang Freddy dan juga Clara. Cuman saya mau nanya, kalau akhir-akhir ini kan ada juga tuh yang salah satu orang yang terkenal dengan cibiran gitu ya, gara-gara cibiran dia di Mall Meva gitu ya. Nah, itu kan juga karena cibiran gitu kan. Ya, betul. Nah, kalau Bang Freddy apakah mengandung cibiran gitu sampai ke sana atau justru prestasi dan knowledge yang Bang Freddy berikan? Sebenarnya Nah, pertanyaan yang keduanya dong, Bang Freddy tadi. Terus tahu dari mana penjualan Bang Freddy itu bisa naik gara-gara si TikTok itu? Apakah pas pembeli datang nih, terus dia bilang, "Abang, yang di TikTok ya?" Atau ada yang komen di TikToknya gitu. Gimana taunya? Saya penasaran nih. Kalau untuk meningkat secara signifikan sih belum ya. Cuman selama saya di tahun ini sih baru dua orang. Nah, itu aku dapat dari TikTok. Yang pertama kalau si Mbak Clara dan Bang Arif tengok di YouTubeku, itu yang pertama adalah R3 Bergundi. Itu dapat. Boleh nggak saya ucapkan kesukuannya gitu customer? Nggak usah lah kali ya. Boleh aja, boleh. Nah, itu dari orang Chinese lah ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga itu kita XO7 beta orang Chinese juga. Nah, cuman ketika saya mau minta testimoni, mereka agak sedikit keberatan gitu loh. Karena mungkin faktor privacy gitu kan. Betul. Jadi untuk penjualan naik secara signifikan itu enggak juga. Saya cuma dapat 2 penjualan. Cuman secara brand awareness dan orang kenal Api itu keren banget gitu ya. Iya. Wah, tepuk tangan dong. Luar biasa. Malah dengar-dengar Pak Arif ini emang tahu Pak Freddy juga dari TikTok ya Pak Arif ya? Betul. Jadi pas saya lagi main TikTok gitu ya, kebetulan saya suka juga lihat orang ngedance gitu ya. Tiba-tiba kok muncul nih apa nih gitu ya, tiba-tiba Suzuki. Wah, klik, menarik juga gitu. Pas saya lihat, wah, followernya udah banyak gitu ya, komentar dan view-nya juga banyak sekali. Ini menarik juga ya, bisa jualan di TikTok. Wah, tapi Bang Freddy, ngomong-ngomong jualan di TikTok, saya pengen nanya, awal mula Bang Freddy mengutak-atik aplikasi ini gitu kan, kemudian terjun baik itu soft selling dan hard selling di sana. Bagaimana respon pertama kali yang diberikan oleh perusahaan atau kantor Anda, baik itu atasan, teman-teman, Anda sempat dicibir nggak gitu loh? Kalau untuk respon pertama sih mungkin mereka menganggap bahwa platform ini sebagai platform alay ya. Betul. Itu jujur sekali karena saya sempat sedikit crash sama atasan ya. Beberapa bulan yang lalu kan sempat disinggung, jangan main TikTok terus dong, kanvas kayak sekali-kali gitu kan. Nah, langsung di situ saya keras gitu karena saya kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju? Mungkin beliau ini bukan termasuk generasi kita nih, generasi yang tahu tentang sosial media. Jadi dianggap sebagai mainan, padahal beliau salah. Bayangkan kalau video saya itu ditengok sampai 10.000 orang, yang artinya saya udah menyerahkan 10.000 price list ke 10.000 orang kan. Betul. Gitu. Dan biayanya kalau boleh justru lebih murah gitu ya, dibanding Anda harus cetak brosur, bagi-bagiin, itu kan wasting time sekali. Tapi kalau TikTok Anda cukup bikin sekali gitu ya, mungkin 10-20 menit, diedit sedemikian rupa, habis itu ditengok, oh ternyata hasilnya udah ribuan tuh ya. Sampai ada terakhir yang tertinggi berapa ya Bang Freddy ya view-nya itu? Satu video ya. Yang paling Bang Freddy inget viewersnya cukup tinggi. Itu kita kalau nggak salah 3.000. Ada tembus ada yang lebih tinggi, 2.500.000. Wow, 2 juta. Amazing ya. Gila. Ini gokil sekali loh. Ini karena jualan ya, bukan bayangin kan kalau yang sering viral itu kan karena apa ya, memperlihatkan tarian dan sebagainya, dance dan sebagainya. Tapi Bang Freddy bukan itu yang ditunjukkan, bisa tembus 2 juta. Ini satu hal yang ajaib loh. Iya betul nggak, Ra? Iya benar banget, karena tadinya aku juga mikir tuh,
kalau kita main TikTok kita mesti mesti grooming sebagus mungkin, mesti bisa nari dengan gerakan-gerakan selincah mungkin gitu kan. Oh ternyata nggak mesti selincah itu juga ya. Oke. Nah, ini berarti ada unsur konten di dalamnya yang sangat menarik nih Bang Freddy dan juga Clara. Cuman saya mau nanya, kalau akhir-akhir ini kan ada juga tuh yang salah satu orang yang terkenal dengan cibiran gitu ya. Gara-gara cibiran dia di Mall Meva gitu ya. Nah, itu kan juga karena cibiran gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau Bang Freddy apakah mengandung cibiran gitu sampai ke sana atau justru prestasi dan knowledge yang Bang Freddy berikan? Sebenarnya sih saya bukan jualan juga ya di konten itu ya, tapi bukan mencibir juga, tapi malah saya jadi bahan cibiran gitu loh. Jadi bahan cibiran? Iya. Kenapa Bang Freddy? Kalau Bang Arif tengok itu TikTok saya kan, di TikTok saya itu kan saya bukan tentang otomotif juga, tapi tentang memasukkan poin tentang self love dan self awareness. Jadi begini, tujuannya sebenarnya mungkin Bang Arif sempat tengok ini mata saya ini kan agak sedikit jereng lah ya gitu bahasanya. Iya, betul. Cuman saya mengucapkan itu baut kendor aku bilang gitu kan. Nah jadi ketika saya membuat video itu ada beberapa netizen lah yang fokus ke sini gitu. Nah, sempat saya berpikir apa aku gas saja nih orang yang komen gini kan. Cuman kalau aku tengok di TikTok orang banyak kali ngegas kan. Ya, jadi kadang aku bercandain gitu, Bang. Nah, aku bercandain puji Tuhannya juga sih ada yang respon positif dan alhamdulillahnya juga ada respon negatif gitu loh. Oke. Jadi aku itu viralnya gara-gara dicibir, bukan mencibir ya. Gara-gara dicibir ya. Oke. Gitu. Dicibir mungkin karena kekurangan fisik gitu ya. Padahal itu kalau kita lihat kekurangan fisik kan bukan juga kemauan daripada kita kan gitu ya. Gitu. Tapi justru tanpa disadari itu justru menaikkan rating daripada Bang Freddy yang akhirnya orang mau nggak mau kan ikut membela gitu. Ini kan bukan betul nggak? Ya ada orang yang mencibir, ada juga yang support gitu kan. Nah ini menarik. Dan satu hal sih Bang Freddy, menurut saya atau mungkin ini pertanyaan juga. Jadi dengan cibiran seperti itu Bang Freddy nggak malah down gitu ya? Enggak dong, kita nggak malah down. Kenapa saya bilang nggak down? Karena saya sudah dari kecil, dari SD, SMP itu jadi bahan korban bullying kan. Kenapa saya harus makin down kan? Lebih baik saya coba untuk stand up gitu kan. Coba untuk meresponnya dari jadi positif. Dan abang tahu nggak? Bahkan ada beberapa orang yang tadinya agak sedikit insecure, agak sedikit kurang bersyukur apa yang Tuhan kasih. Sempat ada yang ngejapri gitu di TikTok. Itu satu, anak-anak. Dan yang kedua adalah ada orang tua baru yang artinya punya anak itu umur 0 sampai 10 tahun. Dia bilang, "Bang, itu sakit ya atau gimana ya?" Nah, anak saya kayak gini nih, jadi agak pendiam, agak murung. Nah, saya bilang aja, Bapak sebagai orang tua harusnya menerima aja, bersyukur gitu. Nggak perlu khawatir tentang hal itu, tapi yang perlu Bapak khawatirkan adalah bagaimana membangun rasa kepercayaan diri anak itu tersebut gitu loh. Oke. Yes. Menarik banget nih Abang Freddy ini. Saya tuh jadi melihat sisi lain, di mana sisi baiknya malah, di mana ternyata justru itu bukan kekurangan, tetapi suatu perbedaan aja ya. Jadinya hal yang berbeda ini bukannya bikin orang jadi semakin down, tapi gimana dia menerima perbedaan itu malah jadi suatu ciri khas yang bisa bikin orang malah tambah semangat ya Bang Freddy ya. Dan kerennya Bang Freddy malah bisa jadi inspirasi nih buat orang lain. Karena bener banget Bang, banyak banget, saya agak curhat dikit nih, ada juga nih teman saya yang
punya anak yang seperti itu dan dia bingung apa nih yang mesti saya lakukan. Tapi dia tidak sadar untuk memberikan cinta aja udah ke anaknya supaya anak itu merasa dicintai dan mencintai dirinya sendiri. Luar biasa. Kayaknya tim saya mesti diajarin kayak gitu. Iya, jadi tanpa disadari nih, Ra, justru tadi kita bisa petik pembelajarannya adalah ya dengan kondisi kita saat ini ternyata bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya mungkin hadirnya Bang Freddy kekurangan tadi justru untuk bagaimana bisa menjadi berkat dan memotivasi orang lain untuk bisa jadi lebih baik gitu ya, untuk percaya diri dan sebagainya. Betul nggak Bang Freddy? Betul. Nah, cuman gini Bang Freddy dan juga Clara nih, Ra, kalau boleh sharing gitu ya. Kemarin tuh saya sempat lihat-lihat TikToknya sampai bener-bener dalam gitu ya. Salah satu konten TikToknya Bang Freddy yang saya ingat adalah ada satu statement dari orang gitu ya, dari orang atau netizen. Dia bilang gini, selama masih ada nih orang dalam kurung Bang Freddy berarti ya, nih dealer nggak bakalan bagus penjualannya gitu. OMG, benarkah seperti itu? Gitu ya. Nah, gimana Bang Freddy ini komentarnya terlalu pedes Bang Freddy gitu. Astaga, bener Bang, ada yang kayak gitu komennya. Nah, jahat sekali netizen ini ya. Gimana Bang Freddy? Kalau saya sih, kalau menyikapinya sih ya biasa aja ya kan. Dia nggak kenal saya dan saya nggak kenal dia gitu kan. Dan kalaupun dia memang orang yang memang di kantor saya, lebih baik kita selesaikan baik-baik kan. Apakah saya ada sedikit masalah atau ada rasa ketidaksukaan gitu kan. Nah ini kan cuma berbicara tentang dia kenal nggak sih sama saya ini sebenarnya gitu loh. Tapi kan saya ini gimana Bang? Tapi kan itu masuknya udah hate speech gitu loh. Bisa menyakiti kita gitu ya, apalagi di sosial media. Kalau bisa seperti itu kan sudah bisa mencemarkan nama baik, masuknya undang-undang ITE gitu kan. Jadi tetap nih posisinya yang diambil adalah tetap legowo dengan itu dan tenang gitu ya. Tetap tenang dan legowo gitu. Karena kan bukan dia juga yang bayar kita gaji kan, karena dia nggak dikasih duit kan ke kita kan. Nah, gitu. Kalau bersikap seperti itu. Tapi Bang Freddy, kalau melihat ya di konten-konten Bang Freddy juga adalah konyol, kocak gitu ya. Bagaimana melihat hal ini dengan rekan-rekan kerja itu seperti apa? Mereka memandang Bang Freddy seperti apa nih? Apakah dipandang sebagai hal yang justru positif atau malah negatif gitu ya? Ya, ada yang beberapa memang negatif dan ada beberapa yang positif kan. Dari negatif menjadi positif itu kenapa? Karena ketika saya udah mulai banyak dikenal, jadi positif pelan-pelan kan gitu. Nah, kalau saya meresponnya sih ya biasa aja kan. Toh saya nggak nyenggol dia, toh saya nggak merugikan dia gitu kan sebagai sales atau sebagai partner di dealer ini gitu. Tapi kalau dari atasan Anda sendiri dengan tadi kan ada closing dari TikTok gitu ya, 2 orang itu kan satu kehebatan ya gitu ya. Ya orang udah pakai Instagram, udah pakai Facebook, terus sekarang ada satu platform lagi yang dimanfaatkan ternyata adalah TikTok. Dan bagaimana atasan Anda melihat ini? Malah dipacu, ayo bikin TikTok lagi, TikTokers gitu ya. Atau gimana Bang Freddy? Kalau saya sih melihat